Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leon John Effendi. Dan kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data. Nah, jadi kalau kemarin kan kita sudah mempelajari tentang beberapa teknik pengumpulan data, maka sekarang ini saatnya untuk mempelajari bagaimana sih cara menganalisis data yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, ada 12 macam yang saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya C kuadran ya, C kuadran. Nah, C kuadran ini apa? Yaitu adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan perbedaan frekuensi observasi atau OI dengan frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan atau EI. Nah, suatu kategori tertentu yang dihasilkan nantinya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya Spearman range. Nah, Spearman range ini kalau dalam buku catatan Sugiono, itu sepemahaman saya itu digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama tentunya. Nah, kita lanjut nih ya untuk yang product moment. Nah, product moment atau biasa disebut dengan korelasi person product moment. Nah, product moment ini sering disebut sebagai KPM ya, korelasi product moment, yaitu merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Nah, KPM dikembangkan sendiri oleh Carl Pearson pada bukunya Hasan tahun 1999. Nah, KPM juga salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval atau rasio. Nah, kita lanjut ke korelasi ganda. Apa itu korelasi ganda? Korelasi ganda itu merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Nah, kita lanjut ke linear sederhana. Ya, linear sederhana. Apa itu linear sederhana? Nah, itu adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Nah, lanjut ke regresi ganda. Apa sih regresi ganda itu? Yaitu suatu alat analisis peramal nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih, yaitu x1, x2, x3 sampai ke xn. Nah, dengan satu variabel terikat. Nah, kita lanjut ke one sample test ya, one sample test. Nah, itu apa? Jadi itu merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, lanjut ke dua variabel bebas. Nah, dua variabel bebas ini itu untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. Nah, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Nah, lanjut ke ANOVA satu jalur. Nah, ANOVA satu jalur itu apa? Itu tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata tentunya. Nah, tujuannya itu apa? Itu untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Nah, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. Nah, ada juga yang namanya ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur. Nah, ANOVA 2 jalur ini itu berfungsi untuk menguji hipotesis perbandingan dari dua sampel
dan setiap sampel terdiri atas 2 jenis atau lebih secara bersama-sama. Nah, kita lanjut ke Wilcoxon. Wilcoxon ini apa? Wilcoxon ini uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok. Nah, data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Nah, uji Wilcoxon Signal Range Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test, atau t-parod apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Mann-Whitney. Mann-Whitney ini digunakan sebagai data jika apabila data tidak berdistribusi normal. Nah, contohnya nih, kelompok kontrolnya 10, kelompok eksperimennya 12. Nah, maka menggunakan Mann-Whitney. Dan uniknya lagi, dari C kuadrat sampai Wilcoxon, ini semuanya harus kontrol dan eksperimennya itu sama. Cuma Mann-Whitney aja yang berbeda. Karena itulah, ketika data itu tidak normal atau ketika data itu dianggap berdistribusi tidak normal atau berdistribusi normal, itu harus menggunakan Mann-Whitney. Nah, itu yang membedakan dari semua teknik yang ada. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan beberapa teknis analisis data. Semoga membantu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.